Melihat secara bijak. Ya, akhir-akhir ini meskipun saya itu sudah mendekati 80 ya umur, tapi masih rajin mengikuti peristiwa-peristiwa di dunia karena hanya ingin menyocokkan yang selama ini menjadi pikiran saya. Seperti beberapa tahun yang lalu saya kan sudah sampaikan kepada masyarakat secara umum dengan judul buku saya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Artinya sebenarnya tidak ada Tuhan menciptakan kejelekan, itu tidak ada. Semua dalam kondisi yang sempurna sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Nah, lalu Israel, Palestina dengan Arab itu ada apa? Mereka adalah himpunan-himpunan manusia yang pada waktu itu ribuan tahun yang lalu sudah berada di dalam suatu wilayah, dan wilayah itu kelihatannya menganut pimpinan mereka masing-masing. Karena pimpinan sudah barang tentu pasti membuat visi, misi, dan ideologi. Nah, ideologi yang terpecah-pecah itulah karena situasi di sana tidak seperti situasi di negara kita yang namanya Indonesia. Jadi aroganisme untuk saling memenangkan keyakinan itu sangat dominan. Itulah sebabnya lalu mereka lama-kelamaan membuat senjata. Untuk apa? Untuk saling merasa diakui dan menang dalam konflik, dalam perbedaan itu. Nah, inilah yang menurut saya sudah terdorong oleh emosional individu karena pemimpin bersikeras untuk mempertahankan yang diyakini. Pemimpin lupa bahwa umat itu sebenarnya punya perut, punya perasaan, punya hati. Seluruh manusia di dunia itu sama, entah orang Negro, entah Anglo-Saxon, Eropa, entah Cina, entah apapun, sama, sebenarnya sama. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bangsa kita, generasi muda khususnya, harus belajar dengan baik. Misalnya kemarin pada waktu saya jalan-jalan di Kayu Tangan, ada demo besar-besaran dari saudara-saudara saya yang ada di Irian Barat, ya, Irian Jaya sana, yang intinya Irian Barat tanpa Indonesia mampu untuk berdiri sendiri. Kelihatannya benar, kelihatannya, tapi tolonglah adik-adik belajar, ya, belajar dari peristiwa di dunia. Australia dulu milik aborigin, ya. Amerika milik bangsa kulit merah yang namanya Indian. Orang Eropa pergi ke sana alasannya mencari perak, mencari tambang, mencari emas. Di tempat itu mereka belajar apa kultur bangsa di negeri itu. Bangsa negeri yang dia datang itu senengannya apa? Senengannya saling mengadakan budaya perang-perangan antar suku, ya, perang-perangan antar kelompok. Lah, karena perang-perangan itu menjadi budaya, akhirnya diam-diam diberi bedel yang isinya misiu, ya, atau kalau panah ya diberi racun. Loh, lah ini ternyata dipanah kok mati, ini ternyata tembak kok mati. Nah, sejak itulah timbul pertengkaran yang besar-besaran. A dipersenjatai, B musuhnya dipersenjatai. Setelah tinggal sedikit, mereka dingengeh satu RW atau satu RT untuk pariwisata. Orang-orang luar negeri Australia, kalau pengen melihat orang Australia aborigin yang asli, mari saya antarkan di sana loh. Ada satu desa khusus. Ya, mereka dapat duit, tapi yang punya wilayah itu hancur. Nah, demikian juga Irian Barat. Indonesia itu bangsa seluruh dunia pengen memilih Indonesia. Lah wis dadi Indonesia kok pengen keluar dari Indonesia. Contoh yang terakhir yang semua tahu adalah Timor, ya, Timor Leste itu, ya, yang dipimpin Sanana itu.
Waktu itu diujuk-ujuki sama Eropa, sama Portugis. Sudahlah kamu pisah dari Indonesia, Indonesia akan kelabaan, ya toh? Sekarang Nah, masa Eropa suruh layar terus ke sana ngantar beras 1 kintal, 2 kintal? Ya nggak mungkin. Akibatnya sekarang Timor merengek-rengek ya, masuk ke dalam Timor Barat. Ya itu suatu contoh. Jangan sampai yang lainnya ikut seperti itu. Bangsa Palestina yang sekarang itu lagi bertengkar itu adalah bahwa di sana itu aroganisme yang tadi saya ceritakan, para pemimpin yang pengen diikuti oleh umatnya karena punya ambisi tertentu. Ambisinya saya tidak tahu, yang jelas secara fisiologis seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak meniru itu. Bahkan orang sana menyebut kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa itu apa? Jeva. Jawa itu Jeva, orang yang dekat dengan Tuhan loh. Kita itu bahagia. Jeva itu Jawa ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya bangsa Indonesia itu dipelopori oleh Bung Karno selalu pengen membuat satu perdamaian dunia. Dipidatokan di PBB, mendapat tepuk tangan yang gemuruh. We have the 5 principles of Indonesia: belief of God, nationalism, sosial and demokratik, nasionalisme, belief of God, nasionalisme, humanity, demokratik, social justice, ya, itu embrionya Pancasila yang benar sebenarnya itu. Seperti pada waktu saya kecil hanya 5, gampang, orang tidak sekolah pun ngapalnya gampang. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, gampang, tidak sekolah pun ngapalnya bisa. Tapi pada waktu masuk sekitar 74 karena pengaruh Barat, manusia itu harus diutamakan, jangan kebangsaan. Nah, ini bertentangan dengan kitab-kitab suci. Kitab-kitab sucinya yang Maha Kuasa, seluruh kitab suci itu selalu mengutamakan kebangsaan. Kalimatnya secara umum kurang lebih, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Ada suku merah, ada suku hitam, ada suku kuning, ada suku berwarna, dan mereka itu masing-masing diberi benua. Orang Eropa diberi benua di sana, orang hitam diberi benua di sana, orang kuning diberi benua di sana. Lah kita itu kulit berwarna diberi di sini. Sangat bahagia sekali. Yang Jati, kira-kira nih, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap yang terjadi di peperangan yang terjadi di Israel dan Palestina itu? Karena beda, dulu zaman Bung Karno dengan sekarang tentunya berbeda, bargaining position negaranya berbeda, karena di kancah internasional siapa yang tidak paham pasti akan memperhitungkan. Bung Karno ngomong apa pasti akan diperhitungkan oleh internasional. Nah, sekarang kan kondisinya berbeda ya. Bagaimana ya? Ya, secara saya mengikuti secara sepintas lalu, Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah berusaha untuk ikut berembuk dalam forum internasional. Itu salah satu keterlibatan langsung atau tidak langsung, entah apapun yang diusulkan, tapi ikut terlibat, artinya proaktif. Nah, tetapi secara nasional jangan sampai nanti itu kita terlibat. Oh gitu ya. Kalau saya cermati, sebelum peristiwa di Palestina itu meledak, itu dari pihak negara tertentu itu sudah VR di depan publik lewat WA itu, membuat miniatur rudal, rudal 3. Ini untuk negara ini, untuk yang paling gede itu untuk Arab. Sudah seperti itu untuk Arab. Kenapa? Arab harus dihabiskan. Karena kalau tidak dihabiskan, manusia di dunia nanti akan konflik terus.
itu presiden siapa tuh, tulis bahasanya itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Cina, bahasa